Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ramadan dengan NIM 054012210007. Pada kesempatan kali ini kita bakal melakukan demo lagi tentang ekonometri kelanjutan syariah. Di mana pada bahasan malam ini yang kita bakal bahas itu tentang instrumen variabel gitu. Cuman sebelum kita menuju ke demonya, mungkin kita sedikit kenalan lebih dalam dulu kali ya tentang instrumen variabel itu apa gitu. Jadi, instrumen variabel atau IP adalah variabel bantu dalam regresi yang digunakan kayak untuk mengatasi masalah endogenitas gitu pada variabel independen atau variabel X. Yaitu ketika variabel X itu tuh saling mempengaruhi atau dipengaruhi oleh variabel lain yang juga mempengaruhi yaitu variabel Y atau variabel dependen gitu. Nah, EV ini tuh membantu kita untuk mendapatkan estimasi yang tidak bias dan juga lebih akurat gitu. Nah, kenapa kita tuh perlu uh, untuk melakukan instrumental variabel gitu? Karena dalam banyak kasus tuh regresi biasa OLS itu biasanya salah satunya itu bisa salah gitu atau bias jika kayak misalkan ada hubungan antara dua arah antara X dan Y, terus juga ada variabel yang tidak dimasukkan, ada kesalahan pengukuran pada variabel X dan lain sebagainya gitu. Nah, kapan EV itu tuh digunakan gitu? EV itu tuh digunakan bisa pada saat ada kita tuh mendeteksi data kita tuh atau ya data kita itu kita curigai adanya endogenitas gitu. Terus juga regresi OLS-nya memberikan hasil yang tidak meyakinkan gitu. Nah, juga bisa juga kita melakukan uji EV itu ketika kita mau memastikan bahwa hubungan antara X dan Y itu adalah hubungan kausal itu bukan sekedar korelasi kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk ke demonya aja kali ya. Untuk mempersingkat waktu juga. Oke teman-teman, di sini kita pakai aplikasi R ya teman-teman. Di mana di sini udah kelihatan. Mungkin kita hide bentar. Ya, nah kita pertama tentu kita coba masukin data dulu. Import dataset from Excel. Teman-teman bisa cari tergantung teman-teman nyimpannya di mana ya. Kalau aku nyimpannya itu di Ecomet lanjutan gitu. Di mana datanya itu ini kita lihat dulu. Yep, datanya itu udah ada. Oke, kita rename dulu kali ya. Jadi data aja biar gampang kita untuk melakukan uji-ujinya gitu dalam di coding-codingannya nanti gitu. Import. Nah, sudah diimport kan teman-teman udah masuk di sini. Nah, selanjutnya kalau teman di sini aku juga udah masukin apa namanya? Udah masukin R script-nya di mana untuk mempersingkat waktu juga ya teman-teman ya. Jadi kita langsung buat aja scriptnya gitu, codingannya gitu. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan itu adalah kita tuh ke package ya teman-teman, ke package. Terus yang harus kita checklist itu tuh ada analisis applied econometrics with R atau AR ini. Terus juga ada ARDL, yaitu ya ARL ini kita centang. Selanjutnya juga apa namanya? Sistem fit gitu. Ini sistem fit ini harus dicentang. Kalau teman-teman nggak ada nanti bisa diinstal di sini aja ya. Apa namanya package-nya gitu. Setelah itu yang harus kita lakukan itu kita blok input datanya, kita run. Oke, datanya udah terbaca ya teman-teman. Selanjutnya yang kita lakukan itu kita ingin melihat struktur data gitu. Nah, kita blok yang nomor 9 ini kita run. Nah, kita udah lihat ya teman-teman data-datanya di mana ada wage, ada eduk, ada expert, ada mother eduk, dan feather eduk gitu. Di mana ini tuh datanya beragam gitu, jenis datanya itu. Ada yang data di mana dependent variable itu ada wage, endo, endogennya itu ada eduk, lalu eksogen atau variabel independennya itu ada expert dan eh, atau independen itu ada mother mother eduk juga father eduk gitu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita udah
lihat nih data-datanya kayak gimana gitu kan. Selanjutnya kita melakukan spesifikasi model regresi OLS gitu. Di mana rumusnya itu tuh ada di sini ya, di nomor 14 ini, LM deep variable dan lain sebagainya sampai data ini. Nah, tergantung data teman-teman nih, aku masukin dependent variable-nya itu ada weights dan lain sebagainya gitu, sampai ke data gitu, namanya data ya. Tadi kan kita rename-nya pakai data ya, waktu kita masukin data. Jadi kita nggak perlu, kita langsung ke sini aja, kita blok dan run. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa di sini ada ini ya, ada bintang-bintangnya ya di sini ya, ini. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa data kita tuh signifikan gitu, data yang eduknya ini gitu, bintang ini gitu. Dan kita bisa lihat juga bahwa p-value-nya ada F statistik dan lain sebagainya gitu, ada R square-nya juga gitu. Nah, selanjutnya kita mau mengetahui nih nilai koefisien kita tuh gimana gitu. Nah, nilai koefisien itu tuh kita untuk melihat pengaruh atau kekuatan dari tiap variabelnya gitu. Kita bisa blok dulu ya, nanti aku jelasin lebih lanjut. Nah, di sini kan ada nilai-nilai nih, Father Eduk, Expert dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa uh, kalau misalkan plus plus ini kan kayak ini kan ada minus nih. Itu tuh apa namanya? Kalau misalkan kita contoh yang pada eduk gitu, yang 0,000 gitu kan. Jadi setiap satu tambahan jarak itu bakal menambah sekian pada eduk gitu. Nah, kalau pada eduk ini kan minus ya. Itu tuh bisa menurunkan gitu. Jadi setiap satu tambahan jarak itu ya, menurunkan sekian-sekian gitu. Gitulah intinya gitu kan. Nah, selanjutnya kita melakukan estimasi model TSLS gitu. Kurang lebih sama ya kayak yang model OLS ini. Cuman beda kita LM2 gitu. Kita block and run. Kita bisa lihat juga nilai ada yang bintang-bintang ini juga menunjukkan bahwa data kita itu signifikan gitu. Ada p-value-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, kita juga mau mengetahui ini nilai koefisien kita tuh gimana gitu. Kita blok juga, run. Nah, sama kurang lebih kayak tadi ya teman-teman ya, ada eduk expert dan lain sebagainya gitu, di mana ini masih plus bukan minus gitu, menunjukkan bahwa menambah bukan mengurangi kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lihat summary F statistiknya, rumus F statnya, kita lihat nilai F statistiknya, di mana F value-nya itu ada di 15, 25, 228 dan lain sebagainya gitu. Kita lihat juga yang nomor 30 ini kita blok. Nah, kita juga bisa lihat bahwa C-square-nya itu gitu dan lain sebagainya gitu 0,01. Nah, setelah kita melakukan ini tuh kita melakukan deteksi nih apakah data kita itu mengandung endogenitas atau tidak gitu. Kita coba lihat ya. Nah, di sini juga kita dapat kesimpulan bahwa sebenarnya data kita itu tidak mengandung endogenitas, justru mengandung ya mengandung apa ya lawannya lah gitu, aku lupa namanya apa gitu. Intinya data kita tuh ternyata sesuai sama yang kita uji waktu praktikum kemarin ya, bahwa data itu kita tuh yang ini tuh tidak mengandung endogenitas gitu. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.